بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى في آية أخرى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat duhur sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di masjid yang mulia ini. Berapa banyak saudara kita, tetangga, sahabat, keluarga, masyarakat Aceh pada umumnya yang mereka sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa bulan yang lalu dengan adanya musibah, begitu banyak orang-orang yang meninggal dunia, khususnya di tempat kita di Aceh. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama kepala RSUD yang mulia ini dan yang kita muliakan seluruhnya. Tidak mungkin kita sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah jamaah sekalian, semoga duduknya kita hari ini menjadi duduk yang bermakna di sisinya Allah, dan satu waktu dengan duduk inilah kita akan berkumpul dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, pada siang yang mulia ini kami tertarik untuk membahas seputar sedekah dalam bulan Ramadan. Yang pertama sekali, kemarin mungkin tahun lalu sebelumnya, saat kami membaca tafsir menyangkut dengan ayat kutiba alaikumusiyam, mungkin belum kami dapatkan bagaimana puasa itu mempersiapkan seseorang untuk menjadi pribadi yang gemar bersedekah. Di tahun kemarin saya berupaya direkomendasi sama kawan, sama guru, untuk memiliki sebuah tafsir Al-Maraghi. Rupanya di sana dijelaskan oleh Imam Al-Maraghi bagaimana hebatnya bulan Ramadan ini mempersiapkan seseorang untuk menjadi pribadi yang dermawan. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepadamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah difardukan kepada orang sebelummu, la'allakum tattaqun, pastilah engkau akan bertakwa. Jadi langkah-langkah yang diberikan, yang ditawarkan oleh Imam Al-Maraghi, salah satunya diantaranya adalah seseorang dengan sebab berpuasa ini akan menuju kepada kategori takwa. Takwa itu juga ada indikatornya, ada ciri-cirinya, ada klasifikasinya. Salah satu di antara indikator takwa adalah orang-orang yang mau berinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana kajian yang disampaikan oleh Imam Al-Maraghi, coba kita lihat, benar tidak sih bahwa bersedekah itu, berinfak itu merupakan indikator ataupun cerminan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sangat jelas dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat ketiga, yang sering kita baca jemaah sekalian, namun kadangkala banyak orang yang tidak mentadabburkan terhadap ayat tersebut. Bagaimana bunyinya yang telah kami bacakan tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa?
dilanjutkan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, percaya kepada malaikat, percaya kepada segala sesuatu yang sifatnya tidak nampak di mata, kita beriman kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaib. Yang selanjutnya, wa yuqimunas shalah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendirikan solat. Layaknya kita pada siang yang mulia ini, meninggalkan kerja sejenak untuk hadir solat berjamaah. Ini merupakan sebuah perintah dari Allah yang selanjutnya menjadi ciri khas orang-orang yang bertakwa. Nah, yang ketiga barulah sesuai dengan topik yang kita bahas. Apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mau berinfak dari harta rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada potongan sebelumnya, alladzi yu'minuna bil ghaib, orang-orang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Tapi pada diksi sedekah, pada diksi untuk memberikan rezeki, berinfak di jalan Allah, Allah berfirman dengan diksi yang berbeda. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa maknanya? Harta yang kita berikan sedekah, harta yang kita berikan infak, harta yang kita ulurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu sewajarnya dan sepantasnya, seyogyanya bukanlah harta kita, melainkan apa yang termaktub dalam firman Allah, mimma razaqnahum. Artinya Allah lah yang menitipkan harta itu kepada kita, yang kemudian beliau memerintahkan untuk kita berinfak di jalan Allah. Secara tidak langsung jemaah sekalian, nyoli Allah Ta'ala gayung bersedekah bagadanya orang. Kita adalah cuma perantara, orang yang menjadi wasilah. Dititipkan harta kepada orang-orang yang berada di RSUD Cut Mutia ini, kemudian mereka berinfak di jalan Allah. Secara tidak langsung harta itu milik Allah, mimma razaqnahum. Cuma Allah menggunakan kita sebagai wasilah, perantaranya. Tajuk harta, tajuk ke anak yatim, tajuk harta, tajuk ke fakir miskin, tajuk harta, tajuk kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bulan Ramadan. Artinya kita tidak perlu sombong, karena harta itu memang milik Allah, cuma sekedar dititipkan. Sehingga dalam diksi firman yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, mimma razaqnahum, daripada apa yang Allah berikan rezeki kepadamu. Jadi yang pertama sekali, dari ayat tadi penjabaran yang sudah kita jelaskan, Allah menjadikan orang-orang yang bersedekah itu sebagai salah satu indikator orang yang bertakwa. Nah, kita korelasikan dengan ibadah puasa Ramadan. Pada penghujung ayat Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan, Allah berfirman, la'allakum tattaqun, pastilah kalian dengan berpuasa ini akan menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa Ustaz? Di antara ada 6 langkah yang diurut oleh Imam Al-Maraghi. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang dengan berpuasa akan mempersiapkan diri, terlatih mereka untuk bersedekah. Bagaimana bunyinya? Sekarang kita bacakan narasinya. Annahu yu'awwidu syafaqah war rahmah ad-da'itaini ilal badli was sadaqah. Puasa itu jamaah sekalian mempersiapkan kita, mendidik kita. Annahu yu'awwidu syafaqah, supaya terwujudnya sifat syafaqah. Apa itu sifat syafaqah? Paling mudah kalau dijelaskan dalam literatur ilmu agama dan ilmu para mufassirin menjelaskan, syafaqah itu seperti seseorang ayah sayang kepada anak perempuannya. Jadi maknanya apa? Seseorang yang sudah berpuasa akan dilatih kepribadiannya memiliki sifat syafaqah war rahmah dan sifat kasih sayang. Lantas kalau sudah ada sifat kedua sifat tersebut, apa yang terjadi? Ad-da'itaini, sifat tersebut mendorong kita ilal badli was sadaqah, untuk memberikan harta dan berinfak, memberikan sedekah. Bagaimana polanya Ustaz? Bagaimana langkah-langkahnya Ustaz? Kenapa kesimpulannya seperti itu? Dijelaskan pula oleh Imam Al-Maraghi. Fahuwa indama biju'in. Nah, kita berpuasa Pak. Nyawa teta puasa tanya di. Sebelum puasa kadang-kala ada orang-orang yang punya harta itu mudah mereka ingin makan makanan-makanan mewah saat siang sebelum Ramadan.
langsung bisa singgah ke tempat-tempat rumah makan. Baik itu pengen makan kuah belangong, ingin gena pajung koti kameng, deek tren, mudah mereka karena punya duit. Tapi saat kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan untuk tahan lapar, nggak fungsi duit itu. Harta kita tidak berfungsi. Artinya sehebat apapun kita punya harta melimpah ruah dalam bulan Ramadan, kita sama dengan orang lain, dengan orang-orang yang miskin. Artinya kita menahan lapar. Indama biju'in, saat kita menahan lapar dalam bulan Ramadan, yang mungkin di luar Ramadan kita tidak pernah menahan lapar, apa yang terjadi? Yatadzakkaru man la yajidu qutan. Kita akan berfikir terhadap orang-orang di sekeliling kita, bagaimana mereka yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki kutan, makanan pokok dalam hidupnya selama Ramadan itu belum hadir. Mungkin dalam Ramadan tanya kata rasa apa? Dek doronyo karena hana dapat juhu, napeng hanjit ablo karena memang perintah Allah, wajib kita berpuasa. Saat itu kita baru sadar, yatadzakkaru, kita merenung dan berfikir bagaimana orang-orang yang sebelum Ramadan yang mereka tidak dapat makanan pokok, bukan sunnahnya, bukan cemilannya, bukan roti ataupun makanan yang lain, tapi kutan itu makanan pokok. Kalau di tempat kita itulah nasi dan lauk pauknya. Apakah ini terjadi? Apakah ini ada, Ustaz? Banyak. Ya, lebih-lebih dalam suasana masih ada dampak banjir yang kita rasakan. Kan banyak di Huntara itu, di pengungsian itu yang mereka tidak bisa makan seperti kita makan. Nah, jadi kita merenungkan bagaimana mereka. Bahkan dalam banjir kemarin, jamaah sekalian, saya pernah diskusi dengan Walidi di Paluh Gading, daerah Paluh Gading. Duduklah beliau menyampaikan santri yang tidak pulang selama kurang lebih hampir 3 hari, mereka cuma makan 1 hari sekali, itu pun cuma nasi putih. Nah, coba bayangkan, oh seperti itu hebatnya lapar yang terjadi kepada mereka sebelum datang Ramadan, dan hari ini kita ikut merasakannya. Muncul sifat syafaqah dan rahmah, sayang kepada mereka. Yang selanjutnya, apa yang terjadi? Fayariqu qalbuhu, kemudian hati kita akan merasa iba lahum kepada mereka, wa yashfiqu alaihim, dan kita akan merasa sayang kepada orang-orang tersebut. Jadi sehingga muncullah wa syu'uri bil ikhwadiniyah, muncullah sifat ikhwah di antara sesama. Pada siang ini kita bertanya pada pribadi kita masing-masing, jemaah sekalian. Ustaz Taufik tanya ngero, urang drone juga nak tanya. Uronyo ka uro 12 Ramadan. Padum ge nak intat bu kepada orang-orang yang berbuka puasa baik di masjid ataupun anak-anak yatim yang berada di pesantren, pondok-pondok yang ada aktif dalam bulan Ramadan, ataupun minimal ke tempat-tempat orang-orang yang musibah banjir kemarin. Oh Ustaz, kami enggak sempat, masih sibuk. Ada relawan yang menunggu datangnya harta kita. Ini kan sudah awal bulan. Kemarin kita beberapa waktu yang lalu kita baru menerima gaji. Cobalah di antara gaji-gaji kita itu ada jatah-jatah mereka, harta-harta anak yatim. Kita tanyakan siang ini jemaah sekalian, padum ge napeng tanyo itameng lamprut anak yatim. Padum ge na harta tanyo ipiu bak masjid. Berapa kali harta kita singgah dalam mulut-mulut fakir miskin? Oh Ustaz, belum. Hari ini kalau belum, masih ada durasi waktu 24 hari, 26 hari ke depan, 25 hari ke depan untuk kita berinfak di jalan Allah, terutama dalam bulan suci Ramadan. Dalam Ramadan Pak saboh tamu sedekah tirtuh walah. Di luar Ramadan mungkin cuma sedikit. Nah, yang selanjutnya beliau melanjutkan, anna fihi musawwa bainal aghniya wal fuqara. Dalam bulan Ramadan ini sama semuanya, baik orang kaya, orang miskin, yang punya tabungan digitnya tidak terhitung lagi, yang punya uang dalam berangkas sudah penuh, yang punya tabungan mereka melimpah ruah, ini sama dengan orang miskin yang tidak punya harta sekalipun. Kenapa? Di mana samanya? Sama-sama diperintahkan untuk menahan lapar. Nah, ini tidak ada perbedaan. Begitu juga seperti ibadah solat, sama semuanya. Kita sujud menempelkan kening walaupun kita posisinya sebagai kepala. Artinya di hadapan Allah semuanya sama. Yang selanjutnya, Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi.
Orang-orang yang membantu, memberikan persediaan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, mereka akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Nabi melanjutkan, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Tidak dikurangi terhadap pahala orang yang memberikannya ataupun orang yang berpuasa tersebut. Jadi artinya ada orang yang berpuasa, menjelang sore kita berikan makanan kepada mereka saat berbuka, Allah berikan pahala yang sama seperti pahala mereka kepada kita jemaah sekalian. Bukan pahala berbuka puasanya, tetapi pahala puasa secara akumulasi selama siuro. Lain yang tertarik kami disampaikan oleh Imam At-Tabari, anna kullaman a'ana mu'minan ala amalil birri falil mu'ini alaihi ajrun mislil amil. Kita akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan ibadah. Yang selanjutnya beliau melanjutkan, yang bagi alaina, kita diwajibkan, mestilah an nakhrusa ala taftiri ikhwanina as-saimina, membantu saudara-saudara kita yang berbuka puasa saat mereka hendak berbuka. Wujudkanlah, hadirkanlah sedekah dalam kehidupan mereka. Bagaimana seukuran apa Ustaz? Qadral mustati', seukuran kita mampu. Mama sabah bungkuh bukan tajuk otak teput pak. Tak minta kerod. Sehingga ini dalam bulan Ramadan kan sering kita lihat pemandangan orang-orang yang duduk, yang mendirikan stand di depan rumahnya. Ada kawan kami, tidak kita sebutkan namanya, tapi beliau setiap sore itu melazimkan diri untuk diatur stand di depan rumahnya. Beliau memberikan takjil, bahkan nasi yang gratis kepada jamaah yang lewat. Ada fenomena pemandangan bubur kanji di Islamic Center, itu merupakan kemudahan bagi orang-orang yang kadang-kadang di luar Ramadan. Jangankan untuk mendapatkan makanan yang lain, makan wajib saja mereka kesusahan. Ini tugas kita jemaah sekalian yang punya rezeki. Yang selanjutnya sebagai pukulan terberat bagi kita, Allah berpesan dalam surah Al-Munafikun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kalian berjumpa dengan ajal ataupun kematian. Nanti akan ada ungkapan-ungkapan yang dicerminkan oleh Allah dalam firman ini. Orang yang kaya punya harta tidak mau bersedekah di jalan Allah, pelit mereka, dianggap harta itu milik dia, milik pribadinya, bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di saat meninggal dunia, mereka akan mengeluarkan narasi penyesalan. Yaqulu, mereka berkata, fayaqulu rabbi, wahai Tuhanku, laula, seandainya, akhartani, engkau tidak menjumpakan saya dengan ajal qarib, dengan kematian, bahasa kita, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, saya pasti akan bersedekah, saya pasti akan memberikan harta, saya pasti akan memberikan apa yang saya bisa di jalan Allah, dan saya termasuk dalam kategori orang yang soleh. Ini ungkapan khayal belaka yang ada pada orang-orang kaya yang pelit tidak mau bersedekah. Mereka akan berkata nanti, menya bacut tu hanan pemati lu gadom singgah ku bi sedekah ya Allah. Pajan kalimatnya itu biat wate tanyokat dibungkus dengan kain kafan. Maka hari ini jamaah sekalian, kami mengajak Ustaz Nyai Ron kana pegang. Nani juk sedekah Ron tak upayakan Pak. Saya sedang melazimkan diri dan berupaya, bukan sebagai sebuah kebanggaan, tapi sebagai sebuah motivasi bagi kita semua. Samporonyo seseorang, saya yang bukan anggota PNS, tidak punya jabatan, tidak punya kerja yang tetap, tetapi sampai hari ini saya lazimkan diri minimal 100.000 per hari untuk sedekah kepada orang-orang yang berada di sekeliling saya. Di mana? Di pesantren Ma'had An-Nahla. Ada guru-guru di sana yang mereka kadang-kala perlu dibantu. Apa yang ingin saya sampaikan? Samporonyo hanagatin Pak. Makin le tajuk sedekah, makin le kebalah oleh Allah Ta'ala. Matematik tajuk dengan matematik Allah Ta'ala beda. Nah pernah lunjuk rezeki ke urang syik lun di pesantren jamun. Ini cerita, memang cerita mungkin orang yang menganggap kulot ataupun kuno biarkan, tapi ini cerita yang saya anggap ini benar. Satu hari saya pulang dari pesantren, masih mondok. Saya bawa pulang uang cuma tersisa dari perjalanan pulang cuma 10.000.
Kebetulan di rumah orang tua saya waktu itu masih hidup ayah, kalau pulang anak dari pesantren biasa beliau mempersiapkan makanan yang kita suka. Maaf cakap ilun, karena urang kampung galak makanan kuah pet ataupun kemamah, kantong kol. Apa yang terjadi? Beliau tidak tahu mau belanja apa, tidak punya duit. Tiba-tiba gekun le ibu lun, le mak lun. Ne ayahnya hang dia kepeng bakah. Jamun you mungkut satu tumpuk itu 10.000, masih sudah lama. Jadi kenapa mak? Beliau pengen beli ikan, tapi tidak punya duit. Enggak mau beliau berutang kepada orang. Singkat cerita saya berikan 10.000. Apa nih, kasih ke ayah biar dibeli ikan. Beliau berangkat. Singkat cerita dimasak oleh ibu saya. Setelah kami makan dengan senang luar biasa, akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Datang sebuah telepon, panggilan dari Dinas Syariat Aceh Utara waktu itu. Ustaz Taufik sudah pulang dari pesantren. Sudah, Bu. Kenapa? Ada ikramiyah Dewan Hakim Ustaz yang belum Ustaz ambil. Berapa, Bu? Sejumlah 1 juta rupiah. Tidak menunggu berganti hari, cuma durasi tidak sampai 1 jam, Allah ganti. Bukan 10 kali lipat, tapi berkali-kali lipat karena saking ikhlasnya. Kepada siapa kita memberi? Tidak kepada orang lain, tapi kepada orang tua. Tapi Allah ganti secepat kilat berlalu. Maka hari ini kalau ingin bersedekah, Ustaz kami tidak sanggup kepada orang lain, utamakan kepada kerabat. Sedekah yang paling bagus itu kepada kerabat. Boleh juga kita tanyakan hari ini jamaah sekalian. Ke-12 Ramadan. Nah, tanya keadaan orang si kampung. Nah, tajuk si on taka. Ada kita tanyakan mak hari ini laukmu apa, makanan, apakah makanannya enak hari ini? Pernah kita tidak menjenguk mereka? Bawa pulang. Yang perempuan kalau ada ibu-ibu jemaah sekalian, ingatkan suaminya ataupun pulang bareng-bareng kepada rumah orang tua untuk memberikan sedekah kepada mereka. Yang selanjutnya sebagai penutup, jemaah sekalian, tidak terasa berat kalau kita anggap seperti kehidupan tukang parkir. Tukang parkir itu kadang-kala ada sisi positif yang bisa kita ambil. Mereka dititipkan kendaraan yang mewah, tidak bangga. Kenapa? Karena mereka paham itu titipan. Diambil balik, tidak merasa sedih karena dititipkan. Kalau itu kita praktekkan dalam hidup, Allah berikan harta, kita memberi di jalan Allah karena itu firman-Nya, karena itu perintahnya, tidak akan terasa berat selama harta itu tidak kita anggap sebagai milik kita pribadi, tapi dititipkan yang nanti akan diambil oleh Allah Ta'ala dengan beragam cara. Semoga Allah ambil harta dari kita dengan melalui sedekah, bukan seperti orang-orang yang dibinasakan hartanya dalam banjir, yang ditenggelamkan hartanya seperti Qarun masa lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak terasa 25 menit sudah berlalu. Inilah serangkaian yang dapat kita sampaikan. Kita simpulkan jamaah sekalian. Yang pertama, puasa ini mendidik kita menjadi pribadi yang terbentuk syafaqah dan rahmah untuk bersedekah di jalan Allah. Mari kita berderma dalam bulan Ramadan ini. Semoga harta kita teralokasikan ke tempat yang diridhai oleh Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator.